Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, wa ba'd. Hadirin, terutama akhwat para ummahat jamaah Masjid Al-Ukhwah, Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, dan sebagian bapak-bapak yang ikut menghantar kehadiran istri-istrinya, putri-putrinya, ibu-ibunya ke sini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah dengan tema benteng bagi wanita muslimah. Kita sudah menjelaskan benteng pertama adalah rasa malu. Benteng kedua adalah iman. Untuk memperoleh iman yang hakiki, pertama sudah diterangkan dengan ilmu. Kedua dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah diterangkan bahwa mengenal Allah bisa memupuk keimanan, menambah kuat keimanan, dan melahirkan dorongan yang kuat untuk beramal dengan amal yang disyariatkan. Oleh karena itulah maka tidak diragukan lagi bahwa iman bisa didongkrak, bisa di-upgrade, bisa diperkuat dengan cara salah satunya mengenal Allah Azza wa Jalla. Kenapa mengenal Allah, atau dengan kata lain ma'rifatullah, bisa menguatkan keimanan? Karena ma'rifatullah atau mengenal Allah bisa memperkuat unsur-unsur keimanan. Apa saja unsur keimanan? Ya banyak. Keikhlasan, tawakal, khauf, raja, mahabbah, muraqabah, dan yang lain-lainnya. Karena mengenal Allah menjadi takut kepada Allah. Karena mengenal Allah selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena mengenal Allah maka tawakalnya kepada Allah kuat luar biasa. Nah, salah satu di antara unsur keimanan adalah mahabbah. Siapa orang yang mengenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena banyak sifat Allah yang membuat kita sebagai hambanya pasti mencintai Dia. Jangankan kepada Allah, kepada orang yang sifat-sifatnya baik. Kalau ada orang suka menolong kita, sayang kepada kita, perhatian kepada kita, suka memberi kepada kita,
kalau sakit dia yang pertama kali nengok, kalau kita kesulitan dia yang pertama kali menolong. Kalau kita punya aib dan dia tahu, dia tutup aib kita. Nah, kepada orang yang kayak gitu kita cinta apa tidak? Ya cinta, suka, ya sayang. Allah memiliki seluruh sifat yang membuat hamba-hambanya pasti mencintainya. Di antara sifat-sifat Allah yang membuat hamba itu cinta adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Ar-Razzaq, Maha penjamin rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rizkinya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut kelaparan, kamilah yang akan menjamin rizki kalian dan rizki mereka. Allah Maha pemberi rizki, membuat kita cinta kepada Dia. Allah juga Al-Hadi, pemberi petunjuk di saat kita bingung, bimbang, sesat, nggak tahu jalan yang benar. Allah memberi petunjuk. Di saat kita berdosa, Allah memberi taubat kepada kita, memberi ampunan kepada kita, menerima taubat kita. Di saat kita ketakutan, Allah yang memberikan keamanan. Makanya salah satu sifatnya adalah Al-Mu'min, artinya yang memberi keamanan. Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab. Terus salah satu sifat yang membuat hamba sangat-sangat cinta kepadanya adalah bahwa Allah itu Al-Wadud. Wadud itu sangat penyayang. Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak yang sedang disusuinya. Pernah kan kita kemukakan hadis ketika ada seorang wanita yang mencari anaknya, setelah dapat lalu didekatkan, lalu disusui, lalu diusap, ditatap dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, menurut kalian mungkin gak wanita itu berani melemparkan anak yang disusuinya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak. Demi Allah, gak mungkin wanita itu, ibu itu berani tega melemparkan anak yang disusuinya kepada api. Kenapa? Karena sayang. Nyaah, dedeh, kata orang Sunda mah. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Allah itu Al-Wadud, Allah itu Al-Bar. Al-Bar itu artinya yang banyak memberikan kebaikan kepada makhluknya. Allah itu Rauf, Allah itu Kafi. Kafi itu yang memberikan kecukupan kepada makhluknya. Allah itu Kafil. Kafil itu yang memberikan jaminan kepada hambanya. Allah itu juga Nasir. Nasir itu bahkan ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pemberi pertolongan, yang memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Allah itu Muhsin, yang banyak melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah itu Syafi, yang memberikan kesembuhan kepada hamba-hambanya yang sakit. Allah juga As-Satir. Satir itu artinya Maha penutup.
Aib-aib orang, aib manusia, dosa orang-orang mukmin oleh Allah ditutup di dunia ini, bahkan juga di akhirat nanti. Allah itu juga memiliki sifat Ar-Rafiq. Allah itu juga memiliki sifat Al-Jawad. Allah itu juga memiliki sifat Al-Mu'ti. Mu'ti itu maha pemberi. Al-Jawad itu yang amat sangat dermawan. Ar-Rafiq itu yang amat sangat santun, dan banyak lagi seabrek kebaikan atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka mengenal Allah melalui sifat-sifatnya tadi dipastikan bahwa setiap hamba bakal mencintainya. Nah, salah satu di antara kebaikan Allah kepada hambanya adalah dalam memberikan balasan atas amal perbuatan manusia ketika menghisab, ketika menghitung, mengkalkulasi antara pahala dan dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Kita kan tahu bahwa Allah itu maha melihat, mengetahui apa yang kita lakukan, lalu kita akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Allah berfirman, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah tempat kalian semua kembali, semuanya. Dan lalu Allah memberitahukan kepada kalian semua yang kalian amalkan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarra wa ma amilat min su'in yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dalam surah Ali Imran ayat 30 Allah menyatakan, pada hari ketika setiap jiwa mendapati seluruh amal baiknya itu hadir tercatat dalam kitab catatan amal, termasuk juga amal-amal buruk. Lalu setiap jiwa berangan-angan, seandainya dulu ketika di dunia antara dia dan keburukan itu ada jarak yang amat sangat jauh. Jadi semuanya itu diketahui oleh Allah, lalu tercatat, lalu diberitahukan untuk dihisab. Coba lihat kaidah yang Allah terapkan ketika menghisab amalan hambanya. Tercermin kebaikan dan kasih sayang Allah kepada hambanya di dalam menghisab. Apa saja? Pertama, mudha'afatul hasanah dunas sayyi'at. Pertama, Allah lipat gandakan amal kebaikan, tapi tidak dilipat gandakan amal keburukan. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surah At-Taghabun ayat ke-17, in tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian memberi pinjaman yang baik kepada Allah, artinya infak dan sedekah. Saya sering jelaskan kenapa infak dan sedekah disebut oleh Allah dengan memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Apakah Allah butuh pinjaman? Tidak. Allah maghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, enggak butuh apapun dari alam ini, apalagi dari hamba, dari manusia yang kecil dan lemah. Allah enggak butuh apa-apa. Lalu kenapa Allah menyatakan siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Infak dan sedekah dianggap memberi pinjaman yang baik kepada Allah, bukan karena Allah butuh. Dan harta yang kita infakkan juga dari Allah, milik Allah.
Allah yang ngasih. Bukan karena Allah itu ada kekurangan, butuh pinjaman, tidak. Tapi karena pastinya infak dan sedekah itu dikembalikan dengan berlipat oleh Allah. Dalam hukum Allah, semua pinjaman wajib dikembalikan, betul nggak? Iya. Semua hutang wajib dibayar dalam hukum Allah. Tidak dibayar, tidak dikembalikan, zalim. Orang yang meminjam dengan niat tidak membayar, orang itu pencuri. Dan kelak di akhirat diperhitungkan, ditagih tetap. Jadi wajib mengembalikan pinjaman. Maka kalau infak disebut dengan memberi pinjaman yang baik, memberi arti, pasti itu infak dikembalikan oleh Allah di dunia ini berlipat-lipat, di akhirat dengan pahala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu taubahnya seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon menghasilkan 100 benih. Satu batang pohon menghasilkan 100 benih. Ini ada 7 pohon. Jadi berapa? 700. Satu benih jadi 700 benih. Artinya infak yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, itu akan Allah ganti 700 kali lipat di dunia. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kamu. Lihat, aksi kita hanya satu, yaitu infak dan sedekah. Balasan dari Allah pertama, dikembalikan itu infak 700 kali lipat dan diampuni dosanya selain diberi pahala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lakum wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia, dan di akhirat bagi dia akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Dunia akhirat. Di dunia diganti 700 kali lipat. Di akhirat dia diampuni dosanya dan dia akan diberi pahala yang mulia. Ya. Nah, minimal ketika seorang berbuat baik oleh Allah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-An'am 160. Allah berfirman, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang datang membawa satu kebaikan, dia pernah melakukan satu kebaikan, satu amal soleh, falahu asyru amthaliha, bagi dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan minimal 10 kali lipat, maksimal tak terhitung. Yang sabar, pahala orang yang sabar itu enggak dihitung dengan angka. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah Allah akan berikan balasan kepada kesabaran seseorang tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa menyebut angka, digelontorkan dengan jumlah yang tidak ada taranya. Jadi kalau satu kebaikan pahalanya minimal 10 kali lipat, bisa lebih dari itu, menunjukkan baiknya Allah, nyaah dedehna Allah atau sayang dan cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi apabila keburukan hanya dicatat satu dan dibalas dengan satu hukuman. Satu dosa, satu hukuman tidak dilipat gandakan.
Sebagaimana lanjutan dari ayat tadi surah Al-An'am 160, wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang melakukan satu keburukan, satu dosa, dia tidak akan dibalas kecuali yang setimpal dengan dosanya. Dalam salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abu Dzar radhiyallahu an. Dia berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana as-sadiqul masduq fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala Al-hasanatu bi'ashri amthaliha aw azid was-sayyi'ah wahidah aw aghfiruha law laqitani biqurabil ardi khataya ma lam tusyrik bi laqituka biqurabiha maghfiratan. Kata Abu Dzar telah menceritakan kepada kami as-sadiqul masduq. Maksudnya Nabi SAW. As-sadiq artinya yang jujur, gak pernah bohong. Al-masduq artinya yang harus dibenarkan. Fima yarwihi an rabbih, tentang apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah berfirman. Ini hadis kursi, memperkuat ayat yang tadi dalam Al-An'am 160. Apa kata Allah? Satu kebaikan aku lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, au azid, atau lebih dari 10 kali lipat. Wassayyatu wahidatun au aghfiru, adapun satu kesalahan aku balas dengan satu hukuman atau aku ampuni. Kalau kesalahan mungkin diampuni walaupun tidak tobat. Atau kalau toh tidak terampuni hanya dibalas dengan satu hukuman yang setimpal. Tapi kalau kebaikan 10 kali lipat atau lebih. Kalau kesalahan maka mungkin dicatat satu kesalahan atau aku ampuni. Diampuninya itu karena sebab. Sebabnya mungkin dia melakukan kebaikan. Sebabnya mungkin dia pernah menderita, diberi musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih oleh Allah Azza wa Jalla, itu gugur dosa. Atau penyebabnya mungkin ada makhluk lain, baik orang, malaikat, bahkan binatang, memintakan ampunan untuk dia. Dihapus tuh. Lalu Allah berfirman, "Lau laqitani biqurabil ardi khataya malam tusyrik bi," seandainya engkau berjumpa dengan aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini penuh dengan dosamu. Tapi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan menjumpai kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Habis itu dosa. Dalam salah satu hadis, sobat, diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, bagi dia akan diberikan satu pahala, dan setiap satu pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. 3 huruf. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah 19 huruf, sudah 190 pahala.
Jadi ketika membalas kebaikan Allah lipat gandakan. Dari aspek jumlah bilangan, dari aspek timbangan, Masya Allah, ada amalan enteng, pas ditimbang beratnya luar biasa, lebih berat daripada gunung Uhud. Sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani aw khallatani la yahsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah wa huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun yusabbihu Allah fi dubri kulli salah 10 wa yahmaduhu 10 wa yukabbiruhu 10. Falaqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Thumma qala fatilka 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan wa idza akhadta madji'aka tasbihahu wa takbirahu wa tahmidahu 100 fatilka 100 bil lisan wa 1000 fil mizan fa ayyukum ya'malu fil yawmi wal lailah 2500 sayyi'ah qalu fa kaifa la nuhsiha qala ya'ti ahadukum syaitan wa huwa fi salati fayaqul udhkur kadha hatta yanfatala fala'allahu la yaf'al wa ya'tihi wa huwa fi madja'ihi fala yazalu yunawwimuka hatta yanam. Kata Nabi SAW, ada dua perkara. Tidaklah seorang muslim melakukan dua perkara ini kecuali dia akan masuk surga. Yang bilang Nabi SAW atas dasar wahyu, dan Nabi tidak mungkin berbicara hasil ijtihad, ra'yu pribadinya, enggak. Tanpa instruksi, tanpa wahyu enggak mungkin menyampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Semua yang dikatakan itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Beliau menyampaikan wahyu ini ada dua perkara. Tidaklah seorang muslim menghitung kedua perkara itu kecuali dia akan masuk surga. Kedua pertama ini enteng, ringan, gak perlu biaya, gak perlu pulsa, gak perlu kuota, gak perlu jaringan internet, gak perlu wifi, gak. Gratis, bisa dilakukan bahkan sambil berbaring. Tapi orang yang melakukannya hanya sedikit. Enteng secara fisik, berat secara psikis. Makanya sedikit orang yang melakukannya. Apakah kedua perkara tersebut? Dia bertasbih kepada Allah di akhir setiap salat 10 kali tahmid, 10 kali takbir, 10 kali. Jadi seusai salat, salam kanan, salam kiri. Salah satu wirid yang kita baca tasbih, tahmid dan takbir 10 kali. Dalam hadis ini 10 kali. Dalam hadis lain ada yang 25 kali. Dalam hadis lain lagi ada yang 33 kali. Semuanya sahih, boleh yang mana saja. Kadang-kadang kita melakukan yang 33, kadang-kadang yang 25, kadang-kadang yang 10-10, tergantung sikon. Kalau terburu-buru ya boleh 10. Kalau waktunya luang ya 33. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitung itu dengan jarinya.
Bagaimana? Tidak dijelaskan, pokoknya hitunglah dengan jari. Gimana aja caranya? Ciptakan metode menghitung dengan jari. Bisa dengan jari kesemuanya atau dengan buku-buku jari, terserah. Tidak ada rincian dari Nabi SAW. Hanya umumnya dengan buku jari ya, sebab hanya dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Satu buku ada satu jari ada 3 buku, berarti 5 jari ada 15 buku. Kali 2 aja 2 kali. 30 tambah 3, tambah 1 jari 33. Gimana aja caranya? Ya. Lalu beliau berkata, itulah 150 kali dengan lisan. Karena 1 kali sholat 30 kalinya. Tasbih 10, tahmid 10, takbir 10, 30. 1 kali sholat. Kalau sehari semalam berarti kali 5, 150 kali. Itulah 150 kali di dalam lisan, tapi 1500 kali lipat di dalam mizan, di dalam timbangan. Ini amalan pertama. Mungkin kita semuanya bisa ya, bisa menjaga amalan ini. Bukan hanya 10, bahkan 33. Kedua, wa idza akhadta maj'aka, kalau engkau sudah naik ke tempat tidurmu, lalu bertasbih, bertakbir, bertahmid 100 kali, maka 100 kali di dalam lisan, 1000 kali dalam timbangan. 1000 kali dalam timbangan. Yang tadi 1500 kali dalam timbangan. Yang ini 1000 kali dalam timbangan. Berapa? 2500. Siapa di antara kalian yang dalam sehari semalam beramal dengan 2500 jenis dosa dalam sehari semalam? Maka kata para sahabat, bagaimana kami menghitungnya wahai Rasulullah? Jadi 2500 kebaikan pahala itu bisa menghapus 2500 dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Dari ba'da sholat saja dengan tasbih, tahmid dan takbir saja kita sudah, kalau 10-10 nih, sudah dapat 1500 kali. Dengan itu bisa terhapus 1500 dosa. Siapa di antara kita yang dalam sehari melakukan 1500 jenis dosa? Nggak ada kan? Kalau tuh ada, terhapus dengan itu. Ditambah kalau engkau naik ke tempat peraduanmu, ke tempat tidurmu, lalu bertasbih, takbir, tahmid dan takbir 100 kali, maka 1000 kali di dalam timbangan bisa menghapus 2500 kali. Akan tetapi kata Nabi SAW, ya'ti ahadukumus syaitan wa huwa fi sholati. Setan datang kepada salah seorang di antara kamu ketika dia sedang sholat. Lalu setan berkata, udhkur kada, udhkur kada. Ingatlah itu, ingatlah ini. Diingatkan oleh setan perkara dunia yang sebelum sholat tidak kepikiran, di dalam sholat muncul. Ada yang seperti itu di antara kita? Mungkin semuanya begitu. Benar apa betul? Benar dan betul. Termasuk setelah beres sholat, karena di dalam sholatnya keingetan dalam urusan dunia, begitu salam dia meninggalkan wiridnya, zikirnya, tasbih, tahmid dan takbirnya, langsung pergi, langsung berangkat. Atau kalau tidak pergi dan tidak berangkat karena sih memang nggak ada keperluan yang mendesak setelah sholat, tapi
langsung keluarin HP, langsung buka, langsung chatting, langsung browsing, langsung memainkan HP-nya. Ada yang begitu? Banyak ibu-ibu terutama. Padahal nggak ada keperluan apa-apa. Ya, itu mah bisa lain kali gitu ya. Demikian juga orang ketika akan tidur, setan datang ke tempat tidur dia. Setan menggoda agar dia itu segera ngantuk lalu tertidur. Agar apa? Agar tidak melakukan zikir. Coba ini resep bapak-bapak ibu-ibu. Kalau di sini ada yang insomnia atau amnesia, yang susah tidur. Insomnia ya. Kalau amnesia lupa ya, hilang ingatannya. Insomnia, susah tidur. Ini resepnya. Coba baca zikir. Setan akan membantu segera ngantuk dan tidur. Coba ulang-ulang surat yang sudah kita hafal, baca. Baca umpah Al-Fatihah sebelum tidur dianjurkan baca Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali. Setelah itu tiupkan ke 2 telapak tangan. Setelah itu dibalurkan, diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang kejangkau sama kita. Dijamin umumnya belum selesai itu baca surat, rasa kantuk sudah datang terlebih dahulu, lalu nggak tamat, lalu tidur. Setan berupaya membuat orang itu tidur. Tapi bagi orang yang tidak memiliki niat, rencana dan keinginan untuk berzikir, malah disulitkan tidur. Biar tidurnya amat larut ya, sehingga besoknya kebablasan kelewat sholat subuh. Bagi para insomniawan, insomniawati, coba berzikir sebelum sholat. Coba baca surat-surat yang kita hafal sebelum sholat. Itu akan sangat memungkinkan lebih cepat tidur daripada tidak membaca ayat seperti itu. Itulah hadis-hadis yang menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa setiap amalan baik diganti 10 kali lipat atau dipahalai dengan 10 kali lipat. Termasuk sholat. Kita kan sering dengar kisah peristiwa lahirnya kewajiban sholat fardu yang 5 waktu. Tadinya berapa kali? 50 kali. 50 kali sholat. Lalu Nabi SAW atas usulan Nabiullah Musa alaihissalam itu meminta keringanan, meminta pengurangan. Dikurangi 5. Akhirnya dikurangi sampai 45 kali. Akhirnya sholat sehari semalam yang harusnya 50 kali menjadi 5 kali. Tapi berfirman Allah Azza wa Jalla, ketika selesai menetapkan kewajiban sholat yang 5 waktu, berkata Allah, innahu la yubaddalul qaul kama faradtu alaika fi ummil kitab fa kullu hasanatin bi asyri amsalha fa hiya khamsuna fi ummil kitab wa hiya khamsun alaika. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Sebagaimana aku telah wajibkan kepadamu di Ummul Kitab. Ummul Kitab itu Lauhul Mahfuz. Maka setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, maka sholat yang 5 waktu tetap tercatat 50 kali
tapi 5 kali yang wajib kalian laksanakan. 1 kali sholat itu sama dengan 10 kali sholat fardu. 5 kali sholat fardu sama dengan 50 kali sholat fardu. Makanya kalau ada orang yang juga meninggalkan 1 kali sholat sama dengan meninggalkan kewajiban 10 kali sholat. Maka berkata Nabiullah Musa, kaifa fa'alt? Apa yang sudah kamu lakukan? Maka kata Nabi SAW, khufifat anna a'tana bi kulli hasanah asyru amthaliha. Sudah diberi keringanan bagi kita. Salat yang harusnya 50 kali menjadi 5 kali, tapi dari setiap 1 kali salat dilipat gandakan 10 kali. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla enteng dari segi pelaksanaan, tapi tetap memperoleh balasan seperti yang dijanjikan, yaitu 10 kali lipat. Dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang bersedekah dengan seekor unta untuk kepentingan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini saya infak sedekah 1 ekor untuk kepentingan jihad. Siapa aja yang pakai untuk jihad silakan pakai. Apa kata Nabi SAW? La ta'tiyanna yawmal qiyamah bi-700 mahdhuma. Kamu nanti pada hari kiamat akan datang dengan membawa 700 ekor unta sebagai gantinya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ja'a rajulun binaqatin mahdhumah faqala ya Rasulullah hadhi fi sabilillah faqala laka biha yaumul qiyamah 700 naqah. Ada seorang, ya Rasul, ini unta saya untuk fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Bagimu karena infakmu ini pada hari kiamat dilipat gandakan sampai 700 kali lipat nilai pahalanya. Sekarang kan unta nggak ada lagi ya, tapi apa gantinya? Ada kendaraan, ada mobil, ada motor. Kalau kereta dan pesawat kayaknya nggak bisa diinfakkan ya. Ada yang infak, nih saya infak motor, pakai untuk kesana kemari, kepentingan dakwah. Ikhwan akhwat bisa lihat ya, kru kalau ada kajian seperti ini bawa kamera, bawa peralatan seberat ini, sebanyak ini, nggak bisa pakai beca. Ada mobil gede kan, mobil elf kayak begitu. Elf itu merek bukannya, semoga bukan. Itu ada yang ngasih. Pakai nih Ustaz untuk kepentingan fisabilillah. Setiap ngaji itu manfaat ngocor juga pahalanya kepada pemilik mobil yang diinfakkan untuk fisabilillah. Ada ikhwan yang bawa yang punya motor tidak terpakai, diinfakkan ke yayasan, dipakai oleh ikhwan untuk kepentingan dakwah. Beli ini, beli itu, pergi ke sana, ngantar surat atau dan kepentingan dakwah lain, maka dapat pahalanya. Nanti di akhirat pahala itu akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Terlebih kalau umpamanya saum itu tidak lagi dihitung dengan angka. Kalau infak, sedekah ataupun amal-amal yang lain itu dihitung dengan angka. 700 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau saum tidak, menunjukkan jauh lebih banyak. Daripada apa? Daripada 700 kali lipat. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'afu
al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allah illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan Bani Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali saum. Karena saum itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Di dalam saum terkandung seluruh unsur kesabaran. Kita sudah terangkan sabar itu ada 3 jenis kan. Sabar di dalam menerima musibah, menerima cobaan. Dalam arti apa? Tidak mengeluh, tidak suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak marah atau kecewa dengan ketetapan Allah, dia ridho, dia rela. Itu sabar. Tidak mengantisipasi dengan cara yang diharamkan, tidak menjerit-jerit. Tidak lari ke dukun, tidak lari ke tempat-tempat hiburan maksiat untuk melupakan masalah itu, enggak. Tapi sabar. Kedua, sabar di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dalam arti continue, dalam arti istiqamah. Gangguan untuk berhenti banyak, tapi tetap dia nikreh tur ngereye. Dia tetap ulet melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu sabar. Sabar ketiga, sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Godaan untuk melakukan yang Allah larang banyak, besar, tapi dia lawan. Dia tetap menjauhi. Itu sabar. 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Ketiga-tiganya ada dalam saum. Makanya Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hitung-hitungan, tanpa menyebut angka, tanpa menyebut seberapa beratnya, enggak, tapi langsung digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Nanti pada hari kiamat diceritakan dalam hadis yang diterima yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, juga oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la yawaddanna ahlul afiyah yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Bahwa pada hari kiamat orang-orang yang dulu ketika di dunia sehat walafiat, di dunia sehat sehingga tidak mengalami penderitaan apapun secara fisik, tapi di akhirat nanti dia berangan-angan seandainya dulu ketika di dunia kulit-kulit mereka itu dicakar oleh cakar-cakar besi sampai terluka berlumuran darah, lalu bisa sabar dalam menahan penderitaannya. Itu angan-angan orang-orang yang ketika di dunia sehat, mereka di akhiratnya berangan-angan seandainya dulu saya ketika di dunia menderita ya. Kenapa? Mimma yarawna min thawabi ahlil bala, setelah melihat betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang memperoleh musibah, sehingga di akhirat berangan-angan, coba waktu di dunia saya menderita ya dan sabar di atas penderitaan, pahalanya ternyata banyak dan gede, tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar itu tanpa hitung-hitungan, digelontorkan. Makanya kalau di dunia ini kita mengalami penderitaan baik fisik atau psikis, ingat di akhirat itu yang disyukuri.
Orang-orang di akhirat berangan-angan seandainya di dunia ini mereka menderita, lalu sabar di atas penderitaan itu. Begitulah gambaran yang diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dulu di dunia sehat, di akhirat berangan-angan, seandainya di dunia saya menderita ya, pasti untung. Itu disebabkan setelah mereka melihat betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala. Ahlul bala itu orang-orang yang memperoleh musibah ketika di dunia. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah mencatatkan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya dicatat. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Thumma bayyana dzalik. Lalu diterangkan lebih rinci lagi. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilah. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'ati dha'fin ila ad'afin katsirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, baru niat nih, falam ya'malha, tapi enggak jadi dilakukan, baru niat. Dan gak jadinya itu tanpa uzur, tanpa alasan. Harar ya, males, berdoa gitu ya. Berdoa itu apa? Gak jadi, cancel, tanpa alasan. Maka Allah catatkan bagi dia di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Hanya niat. Tapi kalau dia jadi mengamalkan amalan yang diniatkan tadi, amalan baik yang diniatkan tadi, Allah catatkan di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai lebih lagi berlipat-lipat kalau jadi. Bagaimana kalau tidak jadinya karena ada uzur? Maka dapat pahala sama dengan mengamalkannya. Itu kalau kebaikan. Adapun kalau keburukan, waman hamma bisayyah falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Siapa orang yang punya niat buruk, punya rencana yang enggak benar, mau melakukan dosa dan maksiat, sudah ada niat, lalu dia cancel. Dia apa di cancel teh dibedokkan. Di apa dibedokkan teh dibedokkan. Diapakan? Dibatalkan. Enggak jadi. Allah catat bagi orang itu satu kebaikan. Ingat, mengcancel, membedokkan, membatalkan rencana buruk itu ibadah, itu amal soleh. Pernah kan, sering kan saya sampaikan termasuk di masjid ini pula tentang 3 orang yang berangkat bareng kehujanan lalu berteduh di bawah sebuah gua, lalu longsor, guanya tertutup oleh apa? Oleh batu besar. Didorong oleh bertiga itu batu teuget-uget acan. Yang artinya tidak apa? Tidak uget-uget acan, tidak bergeser, ketutup tuh. Lalu mereka melakukan apa? Tawasul dengan amal soleh mereka masing-masing. Salah satu jenis amal solehnya itu yaitu membatalkan rencana maksiat. Salah seorang di antara mereka bercerita, saya punya saudara sepupu, dan saudara sepupu bukan mahram, wanita cantik,
nya luar biasa, gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina siga bidadari namanya turun di surga. Miss Universe kalah. Saya mencintai wanita itu dengan kadar sebesar-besar rasa cinta seorang lelaki kepada wanita. Saya kaya raya, banyak uang, bro di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah. Tapi setiap kali saya ajak dia untuk bermaksiat, dia menolak. Akhirnya datang saat paceklik, saat krisis ekonomi, kelaparan di mana-mana, orang banyak yang tidak memiliki makanan, sedangkan stok masih banyak. Datang saudara sepupu saya, kelaparan, minta bantuan. Saya bilang, oke, saya bantu. Karena asal kamu mau menyerahkan kehormatanmu kepada saya akan kasih sekian. Saya akan kasih sampai sekian ratus dirham. Yang apabila diuangkan ratusan juta, 250 jutaan kira-kira kalau dirupiahkan. Kata wanita itu, oke, deal. Pas mau berbuat, mau menzinahi dia bilang, ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar itu saya kaget dan takut, lalu saya cancel. Apa cancel itu tadi? Saya dibedokkan. Apa tadi? Dibatalkan. Saya suruh dia pergi dengan membawa uang yang sudah saya janjikan, sudah. Nah itu, lalu dia berdoa, ya Allah, bila apa yang saya lakukan itu adalah amal soleh yang engkau terima di sisimu, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Seret, si batu itu bergeser dan pintu gua terbuka dan mereka bisa keluar. Ini menunjukkan membatalkan rencana buruk adalah amal soleh. Itu kaidah yang Allah terapkan. Tapi apabila orang memiliki niat yang buruk lalu jadi dilaksanakan, maka hanya dicatat satu. Atau tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur, tetap dicatat satu dosa. Ada rencana jahat nih, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Wah, ada alasan ini yang tidak memungkinkan lah kita lakukan. Sudah ada ikhtiar dan tekad, tapi nggak jadi karena ada uzur, maka tetap dicatat satu dosa. Umpamanya nih, orang mau merampok sebuah rumah, sudah digambar, disurvei, diobservasi, masuk kemana, kalau ketahuan lari kemana, kalau nggak ketahuan gimana, gitulah. Pokoknya jam berapa, saat yang aman, tidak ada ronda, tidak ada penjaga, terus orang yang penghuninya sudah tidur, sudah disurvei. Katanya perampok itu gitu tuh sebelum melakukan aksinya. Ini bukan pengalaman, dengar-dengar aja. Ba'da Isya, setelah sholat Isya, perampok juga suka sholat. Kemudian pergi sekitar jam 11-an, di saat kira-kira sudah tidur, datang ke tempat yang menjadi sasaran. Apa yang terjadi? Ternyata di sana penuh dengan keamanan. Ada polisi, ada TNI, ternyata ada tamu jenderal ke sana. Inap lagi di sana. Wah, nggak mungkin ini kita masuk, bahaya, bunuh diri nih. Akhirnya nggak jadi ngerampoknya.
Walaupun nggak jadi, sudah ikhtiar, sudah tekad, sudah berupaya, tapi ada uzur di luar kemampuan dia, akhirnya dia nggak jadi, maka tetap itu satu dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau dua orang muslim berhadap-hadapan dengan membawa dua pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dengan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Para sahabat bertanya, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau yang membunuh wajar dia masuk neraka, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Bukankah dia korban? Ya enggak? Apa kata Nabi SAW? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga sudah berupaya bersungguh-sungguh membunuh lawannya. Tapi lawannya ini licin. Disabat dengan golok, dia bisa nahan. Sabat lagi, dia bisa menghindar. Pas mau nyabat yang ketiga, keduluan. Dia terlalu lincah. Terlalu jago. Tapi dia sudah berupaya membunuhnya, tapi nggak dapat keduluan. Jadi walaupun korban, tapi dia sudah berupaya, maka dua-duanya masuk neraka. Jadi rencana yang sudah diikhtiarkan, mau berhasil mau tidak, tetap dihitung satu dosa. Inilah kaidah Allah di dalam menghisab hamba-hambanya. Kelihatan Allah itu baik kepada hambanya dan sayang. Satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bisa lebih dari itu ya di dunia ya di akhirat. Terus satu kebaikan itu selain dapat pahala, menghapus dosa, ya, kemudian juga memperberat amal baik timbangan dan seterusnya. Adapun kalau keburukan hanya satu keburukan dibalas dengan satu, maka kelihatan baiknya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Ini kaidah pertama yang membuat bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah gitu. Kedua, nah ini yang jauh lebih menguntungkan dari kaidah yang barusan. Kaidah yang barusan aja super menguntungkan, tapi ini lebih lagi. Tabdilus sayyiat hasanat, digantinya keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surah Al-Furqan yang menceritakan tentang ibadur Rahman. Ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang kesalahan-kesalahan mereka itu diganti dengan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang telah melakukan dosa besar lalu tobat dari dosa itu. Orang yang tobat untungnya 3. Pertama, dihapus itu kesalahan. Keduanya, diberi pahala atas tobatnya. Dan yang ketiga, kondisi dia setelah tobat akan jauh lebih baik daripada sebelum tobat. Karena itulah di antara para nabi ada yang sudah melakukan dosa-dosa besar. Bukan kecil loh, besar, sampai oleh Allah ditegur lalu mereka tobat dan kondisi setelah tobat jauh lebih baik. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam kesalahannya apa? Melanggar larangan mendekati pohon yang dilarang didekati. Ini bukan hanya didekati, malah dipetik buahnya lalu dimakan. Kita tahu kesalahan Nabiullah Musa, yaitu apa? Memukul orang sampai mati. Dan banyak lagi yang seperti yang sudah kita jelaskan di kajian Tauhid hari Jumat sore beberapa pertemuan yang lalu, ya.
Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inni la'alamu ajra ahlil jannati akhir ahli jannati dukhulan al jannah wa akhir ahli nar khurujan minha rajulun yu'ta bihi yawmal qiyamah fayuqal a'ridu alaihi sighara dhunubihim fayuqal amilta yawma kadha wa kadha wa amilta yawma kadha wa kadha fayaqulu na'am la yastati yunkir wa huwa musfikun min kibari dhunubihi an tu'radu fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'ah hasanah fayaqulu rabbi amiltu asya la araha hahuna falaqad ra'aitu rasul sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga dan paling akhir keluarnya dari api neraka, yaitu seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman, tampakkan, perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Dosa kecil dulu tuh. Lalu diperlihatkan. Lalu Allah menyatakan kamu sudah melakukan dosa kecil ini, hari ini. Banyak. Dia berkata, benar ya Allah. Dia tidak bisa ingkar. Dia tunduk, baru dosa kecil aja sudah begitu mengerikan. Terlebih kalau yang ditampakkannya itu dosa-dosa besar. Dia sudah pasrah saja. Itu baru dosa kecil yang diperlihatkan. Gimana kalau dosa besar itu? Apa kata Allah? Fa inna lak makana kulli sayyi'ah hasanah. Bagimu dari satu kesalahan kecil itu akan diganti dengan satu kebaikan. Atau olohok dia teh. Curing hak. Itu nggak ada terjemahannya. Tapi senang. Lalu orang ini berkata, Rabbi amiltu asya la araha hahuna. Ya Allah, dulu waktu di dunia saya sudah melakukan dosa-dosa besar. Tapi mana catatannya nggak ada. Saya nggak lihat, nggak ada di sini itu. Kenapa? Maka kata Abu Dzar, aku melihat Rasul SAW ketika menceritakan hadis ini tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Kalau kelihatan gigi geraham berarti ketawanya apa? Si mulutnya terbuka ya. Jadi ternyata dosa-dosanya terhapus. Dan itu termasuk salah satu di antara kaidah yang Allah terapkan di dalam menghisab hamba atau menghisab manusia. Melihat hal itu bahwa kesalahan-kesalahan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan, semua hamba pasti akan bersyukur. Dari sinilah maka tidaklah heran kalau setiap hamba tersebut akan mencintai Allah karena kebaikan dan cinta kasih sayang Allah kepada dirinya. Walhasil banyak ya di antara sifat-sifat Allah yang bila kita ketahui secara mendalam, dipastikan dia itu akan mencintai Allah. Bagaimana tidak mencintai Allah kalau Allah setiap detiknya selalu memberikan kenikmatan, Allah setiap harinya memberikan rizki, Allah setiap harinya selalu memberikan petunjuk, hidayah dan seterusnya. Pastilah seorang hamba yang menyadari hal ini akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Ma'rifatullah, mengenal Allah berakibat munculnya mahabbah, rasa cinta kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah termasuk salah satu unsur dari keimanan. Makin besar rasa cintanya kepada Allah, nanti akan makin kuat imannya, makin besar dorongan untuk
melakukan ibadah dan amal soleh, dan makin kuat daya tahan atau benteng dia dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, inilah kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Cukup sampai di sini saja, dan kita akan lanjutkan nanti dengan mengenal sifat-sifat Allah lain yang ada efek terhadap keimanan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Kita masuk ke tanya jawab. Ustaz, bagaimana keadaan seorang yang berulang kali melakukan dosa lalu tobat, kembali dosa lalu tobat lagi? Apakah itu tanda Allah tidak lagi mencintainya? Kalau berdosa lalu tobat dengan memenuhi syarat tobat, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang, maka tobatnya sah, menghapus dosa. Adapun nanti berdosa, baik dosa yang sama atau dosa yang lain tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang pertama. Kecuali pas dosa yang pertama itu tobat, berhenti, menyesal, tapi nanti sebulan lagi saya akan berbuat lagi, maka tidak sah tobatnya karena ada rencana mengulang. Tapi kalau tidak ada rencana mengulang, tekad akan berhenti, tapi karena situasi, karena keadaan dia terjerumus lagi tanpa direncanakan, maka itu adalah dosa baru yang wajib ditobati. Dan tobat yang pertama dulu tetap sah dan sudah menghapus dosa yang dulu, ya. Apakah tandanya Allah tidak lagi mencintai? Iya, kalau dia terjerumus lagi kepada dosa, berarti Allah tidak lagi cinta, dan itu pasti ada penyebab. Kalau dia terjerumus lagi ke dalam dosa, mungkin dia mengabaikan peringatan Allah. Mungkin salah satu penyebabnya adalah gaul lagi dengan kawan-kawan yang dahulu. Sudah begitu tobat, ditinggalkan kawan lama tuh, kangen lagi gitu. Padahal Rasul menyatakan, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah dia milih-milih dengan siapa dia bergaul. Perhatikan dengan siapa dia bergaul. Ini diabaikan, akhirnya gaul lagi, kepengaruhi lagi. Pasti ada sebab tuh, ya. Maka dia wajib tobat lagi dari hal itu dan menjauhi penyebab dosa kedua ini, ya. Semalam ketika anak tidur, anak merasa ditindih oleh erup meren. Jadi kalau itu dengan u, jadi dua-duanya harus eu erup. Ini mah rep. Yang pertama tanpa u. Padahal sebelumnya ana sudah membaca doa zikir sebelum tidur serta tidur menghadap ke kanan, karena ketika mencoba untuk membuka mata tiba-tiba semua terasa berat, tapi telinga ini masih bisa mendengar ceramah yang terakhir ana tinggalkan di handphone sebelum ana tidur. Oh, jadi sambil dengar gitu, ya. Itu penyebabnya. Handphone itu kan ada radiasi yang mempengaruhi saraf dan otak, apa tidak? Iya. Apakah yang sedang anak alami ini berupa gangguan jin? Bukan. Erup itu syaraf, dan syaraf itu pusatnya di otak, ya, di sini. Maka jauhi handphone ketika mau tidur. Jangan sampai tidur dalam keadaan handphone di sampingnya. Itu kan berbahaya, ya. Bisa kena macam-macam, bisa kanker juga, dan setelah radiasinya itu, dan itu mempengaruhi sistem syaraf atau otak. Itu penyebabnya. Erup
saya pernah nanya fenomena erup-erup kepada dokter ahli syaraf. Itu karena kata beliau kurang responnya urat saraf motorik terhadap sensorik. Lupa lagi ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat, mendengar, meraba sesuatu, itu dilaporkan ke otak, ya. Lalu otak menyuruh anggota badan untuk bergerak, merespon. Nah, perintah otak itu disebut saraf sensorik. Adapun gerakan tangan kaki disebut yang menggerakkannya saraf motorik. Nah, ada perintah dari otak berupa saraf sensorik, tapi respon dari anggota badan kurang, lemah karena ada gangguan. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan fenomena erup-erup. Orang yang seperti itu biasanya orang yang keseringan tidur. Siang tidur, ba'da sholat subuh tidur, kena erup-erup tuh. Karena apa? Urat saraf motoriknya itu jadi lemah, jadi kurang responsif terhadap perintah yang diberikan oleh otak. Otak memerintah, ada keinginan untuk bangun, untuk bergerak, untuk bicara, tapi berat kan? Nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara, nggak bisa merespon. Makanya jauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Jangan tidur ba'da sholat subuh. Pagi-pagi jangan tidur. Ya, jangan kebanyakan tidur. Jangan membiasakan diri tidur dengan menggenggam HP, laptop atau yang lainnya, alat-alat yang lain yang bisa memancarkan radiasi tadi, mempengaruhi otak, ya. Jadi seringkali erup-erup dianggap gangguan jin, padahal bukan. Itu hanya ada karena adanya kelemahan respon dari urat saraf motorik yang tidak langsung bisa melaksanakan perintah dari otak. Mungkin itu penyebabnya, wallahu a'lam. Bagaimana pahala saum membayar utang puasa ibu yang sudah meninggal? Kalau ibu itu meninggal dalam keadaan punya hutang saum, kalau saumnya saum Ramadan, bayar dengan fidyah, bukan diqadha oleh ahli waris. Kecuali kalau hutang saumnya itu saum nazar, punya hutang saum nazar, belum dilaksanakan, sudah meninggal. Umpamanya kalau anak saya lulus, saya nazar saum 3 hari. Ternyata anaknya lulus, dia wajib melakukan saum 3 hari, tapi belum dilaksanakan, meninggal. Punya hutang saum nazar, maka wajib dibayar saumnya tersebut oleh anak-anaknya. Bisa oleh seorang saum 3 hari, ya, bisa oleh 3 orang masing-masing saum sehari-sehari. Dan ini yang dimaksud dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi walihu. Siapa orang yang mati dalam keadaan punya hutang saum, hendaklah dibayarkan saumnya oleh walinya. Saum yang dimaksud di sini adalah saum nazar. Adapun saumnya saum Ramadan, maka bayar dengan fidyah, ya. Ustaz, tolong ingatkan jamaah yang ada tentang adab-adab dalam majelis ilmu, karena kadang ada yang makan di tengah-tengah kajian berlangsung. Mungkin ummahat sudah lupa atau memang belum tahu, atau tahu tidak lupa tapi merasa tidak terlihat oleh ustadznya, nggak akan ada yang negor gitu ya. Ini makannya makan nasi atau apa? Jadi bekal gitu, pakai misting gitu. Lagi kajian ngantuk-ngantuknya makan biar nggak ngantuk. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Adab. Jangankan dulu para ulama, jangankan bicara ngobrol, apalagi makan minum. Ketika mereka mau membuka buku saja,
halamannya sudah berganti, mereka membuka secara perlahan, tidak mau mengeluarkan suara yang bisa mengganggu suara gurunya. Bayangkan suara kertas saja nggak brok-brok gitu kan kalau kita makan gitu. Itu nggak mau. Apalagi suara yang lebih lagi daripada itu. Padahal kita pasti harus membuka lembaran-lembaran kertas, baik kitab atau catatan yang kita bawa. Tapi berusaha pelan. Apalagi suara atau gangguan yang lebih dari itu. Ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf keluar dari tema. Mohon nasihat, saya dan komunitas yang saya ikuti mau melakukan kegiatan dengan panti asuhan. Hal tersebut tentu akan diumumkan di sosial media. Apakah kegiatan dengan anak-anak yatim yang kami post dibolehkan dalam Islam atau tidak? Karena saya sebagai ketua acara, saya takut akan ada yang meliria, sedangkan saya tidak bisa menahan keinginan anggota untuk mempost kegiatan tersebut. Tergantung motivasi. Kadang-kadang ada dibolehkan secara syar'i memposting foto dalam rangka memberi laporan kepada donatur. Di antara donatur ada yang saya minta laporan berupa foto atau kadang video, ya. Kita juga kadang-kadang dulu ya, kalau sekarang kita nggak mau lagi nerima donasi dari yang gitu-gitu. Ada acara daurah, ada santunan, ada sumbangan, tapi tolong laporannya berupa foto, spanduk, kemudian video gitu ya. Dulu kita suka lakukan. Semakin kesini semakin ribet, enggak. Percaya kepada kita boleh, nggak percaya nggak perlu. Kita insya Allah tidak akan khianat. Ya, tapi ada kadang-kadang karena organisasi yang memberi itu badan atau satu sistem atau organisasi. Dia perlu laporan sebagai pertanggungjawaban di hadapan anggota atau di hadapan komunitasnya untuk memberikan laporan berupa video atau foto, maka boleh, tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak diperlukan untuk itu, maka sebaiknya jangan. Ketika teman ana berbuat salah dalam satu perkara dan kemudian ana mengingkarinya dalam hati karena belum berani menegur, lalu ana menanyakan perkara yang dilakukan teman ana tersebut kepada ustaz agar esoknya ana bisa menegur beliau. Apakah yang ana lakukan tersebut adalah menanyakan sesuatu atau belajar sesuatu karena mengikuti hawa nafsu? Apa ana berdosa? Taib, barakallahu fik. Ketika ada kawan kita yang salah, wajib kita luruskan dengan sebaik-baik cara. Jangan di hadapan orang, ya. Cari momen yang pas. Apalagi sekarang bisa pakai HP, WA, SMS atau media sosial lain ke inboxnya, japri. Jangan di wall umum. Afan ukhti, tadi saya lihat ukhti begitu, semua orang baca. Yaitu mah sama dengan membuka aib orang. Jangan, ya. Sendiri berdua sama dia, ya, atau bisa lewat chat. Sampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang menunjukkan kita sayang dia, tanpa ada celaan, tanpa ada cemoohan, tanpa ada aksi yang memojokkan dia, enggak, ya. Sampaikan saja kepada dia. Atau kalau belum tahu cara yang pas, besok mau bertanya dulu ke ustaz, secara syar'i harus gimana? Ya, bagus. Jadi bertanya dulu ilmunya sebelum diamalkan. Orang-orang kan sebaliknya beramal dulu lalu bertanya, itu yang salahnya. Ternyata yang diamalkan itu salah. Berat untuk meralat, berat untuk meninggalkannya karena sudah terlanjur diamalkan, ya. Jadi bagus bertanya dulu apabila memang belum tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan, ya. Tidak berdasarkan hawa nafsu dan tidak berdosa insyaallah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya baru saja ketahuan poligami. Curhat ini mah. Sing sabarnya gugur dosa. Menderita apa tidak? Bingit. Penderitaan itu secara psikis. Fisik mah tercecel, terboncel, terbohak-bohak asam. Tidak ada yang sakit secara fisik. Sakitnya di mana? Sakitnya dalam hati. Sakitnya di hati. Gugur nggak dosa? Gugur. Sebesar apa? Berbanding lurus dengan besarnya rasa sakit yang diderita. Makin sakit, makin besar dosa yang gugur dari diri dia. Dan kalau sabar di atas semua itu, pahala digelontorkan dengan jumlah yang tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Suami salah tidak dengan berpoligami? Oh, tidak tuh. Kayaknya udah siap. Ya betul tidak, karena salah tidaknya menurut syariat. Menurut syariat tidak salah dengan poligaminya. Terlepas dari cara, nanti mungkin ada cara yang salah, ya dosa dari sisi kesalahan caranya mungkin. Tapi poligami itu sendiri sesuai dengan syariat tidaklah merupakan sebuah dosa, tidak. Qadarullah, kebohongannya terungkap. Nah, ada kebohongan itu yang dosa, ya. Qadarullah, kebohongannya terungkap tanpa sengaja dan akhirnya ngaku bahwa dia tidak akan pernah mengakui sampai mati kalau tidak ketahuan. Ada kebohongan di sini. Nah, kebohongan itu yang dosa. Poligaminya enggak. Ada kebohongan di sini. Walaupun saya tahu kalau suami tidak perlu izin istri. Sekarang saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Apakah itu artinya saya tidak mengakui syariat poligami? Dosakah saya? Itu tanya. Ukhti ngaku nggak syariat poligami? Ngaku. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Ayatnya hafal nggak? Hafal. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu ayatnya. Hadis lebih banyak lagi. Ibnu Abbas menyatakan, ya, khairun nas aktsaruhum nisaan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak istrinya. Lalu para ulama itu dinukil oleh Imam dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida. Itu maknanya, maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang paling banyak istrinya. Itu makna pertama. Makna kedua juga menyatakan selain Rasul, setiap orang kebaikannya di mata Allah dilihat dari seberapa banyak istrinya. Dan seterusnya. Sampai Syekh bin Baz menyusul sebuah kutaib. Kutaib itu kitab kecil dengan judul Fadlu Ta'addudi Zaujat, keutamaan berpoligami. Lalu beliau membahas keutamaan poligami dan seterusnya yang saya tidak ingin membahas sekarang. Karena ini sudah tanya jawab, pas itu dibahas banyak yang pulang langsung sebelum ditutup. Jadi akui bahwa poligami adalah syariat Islam dan ridho dengannya, rela dengannya, ya. Nah itu. Nah sekarang berdasarkan hal itu tidak boleh seorang istri melakukan dua hal karena alasan poligami. Hal pertama, menuntut suaminya untuk menceraikan madunya. Kedua,
dia mengajukan diri untuk menceraikan, untuk bercerai dengan mengajukan gugatan cerai atau khulu, murni dengan alasan poligaminya. Kecuali kalau umpamanya setelah poligami dia ridho, dia jalani, ternyata tidak adil, ternyata banyak kezaliman. Nah, mungkin mengajukan cerainya bukan karena poligami tapi karena ketidakadilannya, ya boleh. Tapi kalau adil secara zahir adilnya, bukan secara psikis, secara zahir, kilirnya, nafkahnya, semuanya adil. Adapun rasa cinta dan rindu suami mungkin lebih cenderung ke salah satu istrinya, ya. Tergantung sikap istrinya. Semakin baik istrinya, semakin dicintai dan dirindui dan semakin betah. Kalau istri yang lainnya cemberut, manyun gitu, nggak betah, pasti rasa sayang, cinta dan perhatiannya juga berkurang. Walaupun berkurang, walaupun tidak betah di istri yang ini, tapi dia harus tunaikan hak istri ini. Gilirannya benar, nafkahnya benar. Walaupun perasaan berbeda, lebih cenderung ke istri sono karena itu baik. Sedangkan yang ini nggak baik sikapnya, mungkin begitu, ya. Jadi dua hal tidak boleh: menuntut suami untuk menceraikan madunya, atau dia mengajukan gugatan cerai atau khulu murni karena poligami, maka tidak boleh. Siapa orang yang demikian, wanita yang demikian, berarti meminta cerai tanpa uzur syar'i, maka lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga, ya. Maka siapapun akhwat yang mengalami di poligami, sabar. Nanti di akhirat, sekarang akhwat-akhwat yang tidak dipoligami senang, berharap selamanya, dan yang dipoligami berharap semoga menjadi satu-satunya lagi milik suaminya, semoga yang itu mati, dicerai dan seterusnya gitu kan. Nanti di akhirat itu sebaliknya. Akhwat-akhwat yang tidak dipoligami berhayal, berangan-angan, seandainya dulu waktu di dunia saya dipoligaminya, meureun saya menderita tapi sabar dan memperoleh banyak pahala seperti yang tadi diungkapkan. Itu ucapan Nabi SAW. Kata beliau, ya, la yawaddanna ahlul afiyah. Ahlul afiyah, arti ahlul afiyah itu orang yang tidak merasa penderita, tidak merasakan penderitaan baik fisik ataupun psikis. Jadi orang ahlul afiyah yang bahagia, senang terus ketika di dunia, nanti di akhirat berangan-angan seandainya dulu di dunia dia menderita lalu sabar. Karena melihat banyaknya pahala atas kesabarannya. Makanya termasuk dalam hal ini akhwat yang sekarang tidak dipoligami, nanti di akhirat tuh nyesel, aduh kenapa ya dulu suami saya tidak poligami itu. Sekarang mah ketawa-ketawi senang, alhamdulillah saya satu-satunya permaisuri di rumah ini, gak punya saingan, senang. Teman saya mah menderita. Di akhirat sebaliknya, yang sekarang dipoligami di akhirat, alhamdulillah dulu saya di dunia dipoligami tapi saya sabar dan pahalanya segede ini. Sebaliknya yang sekarang tidak dipoligami, sekarang senang, happy, di akhirat, aduh kenapa ya dulu waktu di dunia saya tidak dipoligami. Coba akhwat saya tanya, mending menyesal di akhirat atau mending bahagia di akhirat? Mending bahagia. Ada yang nekat, mending menyesal lah, penting sekarang bahagia. Sekarang mah hanya sementara, tak lama juga akan berakhir, ya. Semoga akhwat-akhwat yang dipoligami diberi kesabaran, diberi ketabahan, diberikan pahala, dihapusnya banyak dosa dari dirinya, ya. Dan semoga akhwat yang tidak dipoligami, ingat nih, saya kasih catatan, akhwat yang tidak dipoligami
Jangan sentimen kepada 3 pihak. Pertama, kepada setiap lelaki yang berpoligami. Kedua, kepada akhwat yang siap dijadikan istri kedua. Biasanya kan ini yang disebut dengan pelakornya. Ketiga, kepada akhwat istri pertama yang rela dipoligami. Ini yang 3 pihak ini yang biasanya dicibir. Kenapa? Karena nanti akhwat yang mencibir, akhwat yang mencela siapapun, dia akan mengalami masa nasib yang dialami oleh orang-orang yang dia cibir. Apapun bentuk dari perbuatan yang dicela tadi, termasuk dosa dan kesalahan. Tahu nggak Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah? Beliau kaya raya, banyak uangnya, saudagar. Suatu saat mengalami kebangkrutan dan memiliki hutang yang tidak bisa terbayar, karena itulah dia dipenjara. Kemudian salah satu anaknya menebusnya dan membebaskan dari penjara. Apa kata Imam Ibn Sirin? Ini balasan bagi saya atas dosa saya 40 tahun yang lalu. Apa dosanya? Saya dulu pernah mencibir orang yang pailit, yang bangkrut dengan mengatakan, kamu bangkrut. Ternyata celaan dia kepada orang yang bangkrut dialami selama hidupnya. Dia terjerumus ke dalam kebangkrutan, bahkan lebih parah sampai punya hutang dan dipenjara. Ini yang saya tunggu-tunggu sejak 40 tahun yang lalu tuh. Satu dosa terus ingat pasti ada balasan, walaupun saya sudah bertobat pasti ada balasan. Ternyata 40 tahun kemudian baru balasannya ada. Dia terjerumus ke dalam nasib yang dulu dialami oleh orang lalu dia mencelanya. Maka ingat akhwat, kalau akhwat sekarang mencela akhwat yang siap dipoligami, istri kedua, ya siap dipoligami, istri pertamanya rela dicela. Laki-laki yang poligaminya dicela, bahkan dituduh dasar demen ke wanita. Normal ya, semua lelaki demen ke wanita. Kalau yang nggak demen bukan lelaki, dipertanyakan kelelakiannya. Jangan cela. Kalau dicela, akhwat nanti akan terjerumus ke dalam nasib yang sama, akan dipoligami juga. Doakan kesabaran atas mereka. Mintakan keselamatan kepada Allah untuk kita semua, ya. Begitu akhwat. Ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di hari sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.